Hai, seperti yang kalian tahu, ini videonya direkam saat aku masih isoman hari ke-11. Ya udah, tapi intinya udah nggak ada gejala. Cuma ya namanya juga aku ya, nggak bisa diam, say. Mendingan daripada diem pelangap-pelongo, kita ngobrol aja. Setuju? Soalnya rasa-rasanya kalau diem aku kayaknya makin sakit deh. Jadi ya mesti dibawa asik, dibawa santai dan nyambi ngonten aja gitu kayak gini. Ya lumayan lah ya kita ngevlog yang bermanfaat, dan pastinya ini konten yang paling kalian tungguin juga, yaitu armpit rutinku versi terupdate tahun 2022. Dan sebenarnya ini produk-produk yang biasa aku pakai dari tahun 2021. Cuma trial and errornya tuh lumayan panjang, jadi kurangkum dan baru aku bahas sekarang. Sebelumnya aku pengen ngasih lihat dulu ke kalian penampakan perbedaan Ketiku dari beberapa tahun lalu versus sekarang ya. Lebih cerah bukan? Bukan main maksudnya. Tenang, aku bakalan spill produk-produk yang aku pakai beserta step by step pemakaiannya. Tapi sebelum aku spill produknya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Bros. Mari kita bahas produknya satu persatu sambil aku praktekin, oke? Sebelumnya aku mau ngejelasin ya dari hasil trial and error, kenapa Ketiku dulu lebih gelap ketimbang yang sekarang. Walaupun sekarang juga belum yang cerah banget, masih ada lah ya garis-garis gelapnya gitu. Intinya tuh paling pengaruh ada di level kelembapannya. Perawatannya tuh hampir sama kulit wajah dan kulit tubuh, lipatan-lipatan. Intinya makin kering kerontang kulitnya, makin terlihat kusam, makin terlihat dekil, kumel, kucel, menggelap lah itu kulit. Intinya kayak gitu. Cara cukur, produk yang digunakan itu pengaruh banget ke hasilnya. Nah, yang akan aku share ini produknya ya, adalah produk yang terbaik yang pernah aku cobain, dan aku trial and errornya itu panjang banget. Bukan yang cuma sebulan 2 bulan, tapi ini udah hampir setahun mungkin aku pakainya. Dan untuk pembuatan video ini aku sudah memelihara bulu Ketiku dengan baik, ku gondrongkan dia. Jadi ya udah, kita langsung tonton aja ke step by step tutorialnya. Let's go. Pertama dimulai dari pertanyaan kapan waktu terbaik untuk cukuran. Baiknya sih jauh sebelum haid atau sesudah haid, itu mempengaruhi sih. Jadi lebih gampang gitu loh dicabutnya bulunya kalau tidak di masa haid. Intinya gitu. Dan baiknya juga di saat kita lagi nggak banyak aktivitas, disarankannya itu malam. Karena kan habis cukuran ya udah langsung tidur gitu kan. Nggak olahraga, nggak kerja gitu. Intinya sih nggak terlalu banyak kena gesekan di ketiak gitu loh, karena takutnya nanti iritasi. Jadi saranku better dilakukan di malam hari. Tapi di videonya ini aku lakukan di pagi atau siang hari, karena ya aku juga lagi isoman gitu, nggak ngapa-ngapain juga, di rumah doang. Untuk pisau cukurnya aku pakai Gillette Venus Comfort Glide YT. Itu pisau cukurnya ada 3 gitu, jadi ada 3 pisau gitu loh, lumayan tajam ya. Dan ini harganya aku beli tuh di official store-nya, harganya kalau nggak salah 150 ribuan, aku lupa ya harganya, sekitar segituan lah. Tapi itu udah termasuk satu handle gitu, sama 2 refill cartridge. Nah, satu refill cartridge itu sebenarnya bisa dipakai berulang kali. Tapi karena aku pakai untuk ketiak ya, kanan dan kiri, itu aku hanya untuk sekali pakai aja, karena kalau misalnya disimpan itu udah tumpul dia. Jadi hitungannya tuh 150 ribu bisa untuk 2 bulan lah, lumayan kan. Nah, terus di cartridge-nya itu tuh ada bantalannya itu bantalan white sabun, yang cara pakainya tuh tinggal dibasahin, terus dia tuh udah kayak berbusa sendiri. Jadi cara cukurnya tuh ketek dalam keadaan basah, pisau cukurnya dalam keadaan basah, udah tinggal cukur aja. Dan habis itu tuh wangi white tea, wangi teh gitu loh, ada wanginya pokoknya si pisau cukurnya ini. Bantalan sabunnya itu ya bikin area Keti tetap lembab setelah dicukur, terus juga jadi minim iritasi. Sebenarnya sih ini bisa dipakai pisau cukurnya nggak hanya untuk area Keti doang, tapi bisa untuk tangan, kaki, bahkan even area sensitif pun itu bisa. Sebenarnya sih biar nggak rugi pakai aja untuk cukuran semuanya ya. Cuma aku hanya untuk cukuran Keti aja sih. Nah, untuk cukuran itu harus banget, wajib kudu mesti pisau cukurnya tuh dalam keadaan tajam. Minimal pakai yang 3 pisau yang aku pakai ini. Kalau misalnya
misalnya kalian mau pakai yang levelnya di atasnya tuh yang 5 pisau itu juga bisa. Dan bahkan lebih cepat lagi gitu loh untuk ngangkat bulu-bulu Katy sampai ke sel-sel kulit matinya. Jadi sampai sel kulit matinya juga terangkat dengan maksimal. Misalnya pun kalian mau pakai pisau cukur yang biasa, ya berarti kalian tetap harus eksfoliasi sebelumnya. Eksfoliasinya dengan apa? Bisa dengan exfoliating toner yang untuk wajah itu bisa, atau kalau misalnya mau pakai yang eksfoliator yang physical itu scrub luluran gitu sebelum cukuran itu juga bisa. Tapi karena aku udah pakai si Gillette Venus Whitey ini yang bisa ngangkat bulu-bulu Katy sampai bisa ngeksfoliasi kulit juga, jadi aku udah jarang eksfoliator lagi karena aku pakai pisau cukur yang udah oke. Ada harga, ada kualitas, beb. Kita lanjut ke produk berikutnya. Nah, ini produk yang nggak boleh di skip, nggak boleh banget kelewat, apalagi abis selesai cukuran. Walaupun pisau cukur yang aku pakai ini ngeklaim bebas iritasi, tapi tetap yang namanya cukuran itu kan ada ngangkat sel kulit matinya juga kan, jadinya otomatis area ketiak itu jadi makin kering. Nah, wajib banget langsung pakai Everwhite Axillary Cream. Dia tuh ada dua ukuran gitu, yang kecil sama yang gedenya. Kalau yang kecil itu yang 15 gram itu harga 75.000, dan kalau yang 30 gram itu harganya 95.000. Hitungannya masih lumayan terjangkau lah ya. Nah, untuk kandungannya ini ada niacinamide untuk mencerahkan kulit, terus ada Chroma Bright itu juga buat mencerahkan kulit, melindungi kulit lah dari polusi dan radikal bebas, sama ada ceramide untuk memperkuat skin barrier. Ini tuh sebenarnya produknya nggak hanya bisa dipakai untuk area ketiak aja, tapi bisa untuk seluruh lipatan tubuh karena fungsinya itu untuk menyamarkan noda hitam, dan yang utama membantu mengurangi dan mencegah efek iritasi setelah cukuran dan mencerahkan lipatan-lipatan kulit tubuh. Juga bisa menjaga kulit agar tetap halus dan melembabkan juga. Bisa dipakai pagi dan malam hari, tapi kalau untuk aku pakainya biasanya hanya di malam hari aja sebelum tidur. Jadi kalau misalnya pagi aku pakai deodoran, malam aku pakai Everwhite Axillary Cream. Dan selain itu aku juga pernah pakai untuk lututku, waktu itu lagi kambuh dermatitis atopiknya, jadi alergi gitu. Luka, korengan, udah tua korengan, beb, malu. Pakai Axillary Cream lumayan, seminggu tuh udah yang tadinya kering sampai tau kan koreng-koreng gitu. Tadinya kayak gitu, dalam seminggu tuh udah mulus lah kulitnya, tapi sisa sih bekas lukanya, dan butuh waktu seminggu lagi, berarti kurang lebih 2 minggu pakai Axillary Cream itu udah bisa menyamarkan noda-noda. Jadi si Axillary Cream ini nggak hanya untuk mencerahkan, menghaluskan kulit, tapi juga bisa untuk menyamarkan noda-noda bekas luka gitu loh di kulit, karena kan emang dia fungsinya untuk melembabkan gitu kan. Bayangin kalau misalnya dipakainya rutin ya, mungkin area lipatan-lipatan di kulit itu bakalan bisa cerah. Tapi tetap sih yang namanya lipatan-lipatan kulit, kalau area ketiak kan kayak aku kan cukuran itu sekaligus exfoliating kan, ngangkat sel kulit mati. Tapi kalau misalnya untuk area-area lain itu tetap butuh di exfoliating dulu baru dilembapin gitu. Sebenarnya sama aja sih metodenya sama merawat kulit wajah ya kan. Dan aku suka teksturnya. Sebenarnya ini teksturnya tuh kayak lotion, tapi pas dibaurin aku inget sama tekstur silikon gitu loh. Rasanya kayak gitu, enak banget. Dan yang aku suka wanginya tuh lumayan fresh gitu, nyegerin, tapi nggak yang lebay. Tapi ternyata wanginya tuh lumayan tahan lama, karena dari malam ke pagi aku masih nyium aromanya walaupun ku pakai hanya di area ketiak aja. Pasti bakal ada yang nanya deodoran yang ku pakai apa. Hingga detik ini aku masih setia pakai Lady Speed yang ini, yang Wild Freeze ya. Aku udah nyobain semua variannya sih, dan menurutku ya semuanya sama aja, bisa nahan basket dan nahan bau ya, biar nggak bau aja sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencerahkan, melembabkan, tetap jagonya sih si Everwhite Axillary Cream ini. Dan sebagai catatan, misalnya aku habis cukuran, aku stop pakai deodoran ya dalam 24 jam, pokoknya harus di stop dulu. Semua aku serahkan sama Everwhite Axillary Cream setiap habis cukuran gitu, karena aku butuh yang melembabkan gitu. Untuk produk-produk yang aku pakai, aku nggak nemu kontranya, makanya aku tetap loyal pakai sampai detik ini. Untuk hasilnya kira-kira berapa lama untuk mencerahkan kulit? Aku butuh waktu lebih dari 3 bulan sih buat baru kelihatan hasilnya gitu loh, bener-bener mencerahkan gitu. Mungkin karena efek dibantu sama cukurannya juga aku ganti kali ya, jadi makin kelihatan hasilnya gitu. Intinya sih nggak ada yang instan, tetap harus berproses gitu loh, tetap harus dipakai rutin setiap hari baru kelihatan hasilnya. Tapi so far ini caraku yang paling ampuh untuk mencerahkan area ketiakku, karena ini paling nampol caranya.
Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kalian ada nggak produk-produk yang jitu banget gitu? Udah kalian cobain, udah kalian pakai, dan lumayan ampuh buat mencerahkan area cati. Kalau misalnya ada, share review kalian di kolom komen di bawah. Dan misalnya ada yang udah nyobain juga nih produk yang tadi aku mention, boleh share juga reviewnya di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Sekian videonya, jangan lupa untuk cek description box aku kasih link belanja di situ. Siapa tahu lagi ada promo ya. Kan? Yaudah, jangan lupa buat tinggalin jejak dan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.